Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laika Izal Faskia dari kelas 301 akan menjelaskan mengenai teknis pengamanan komputer. Yang pertama ada mengamankan PC secara fisik. Halangan atau penyebab kerusakan pada komputer yang pertama yaitu datang dari manusia itu sendiri. Di antaranya itu bisa merusak, mengganggu, bahkan mencuri. Mencuri itu ada dua, yaitu logik dan fisik. Merusak itu ya bisa dengan kekerasan ataupun dengan cara logik, yaitu menyerang komputernya itu sendiri. Mengganggu itu bisa dengan cara melakukan berbagai serangan ke PC kita. Dan mencuri itu yang pertama itu ada mencuri secara logik dan mencuri secara fisik. Kalau mencuri secara fisik itu PC kita itu dicuri langsung device-nya, sedangkan logik itu data-data yang ada dalam PC itu dicuri. Penanggulangannya yaitu merancang area yang terbatas khususnya server, melindungi sebagian peralatan komputer dengan kerangka besi. Nah, ini agar tidak bisa dicuri secara fisik. Dan masukkan password, sistem biometrik, dan kriptografi mungkin pada komputer. Lalu ada binatang sebagai pengganggunya atau sebagai ancamannya. Yang berbahaya dari binatang itu urin, karena kalau device kita terkena urin, device kita bisa langsung rusak. Karena urin itu kan cairan yang mengandung berbagai zat. Nah, zat-zat tersebut kalau kena ke komputer atau kena ke perangkat elektronik bakalan rusak. Terus bulu-bulu dari hewan peliharaan juga dapat membuat kinerja PC kita terganggu, karena dengan bulu-bulu tersebut mungkin sistem cooling PC kita akan terganggu karena bulu-bulu tersebut. Dan apabila bulu itu terbakar dalam PC karena suhu yang panas, mungkin akan menyebabkan hal yang lebih fatal. Penanggulangan dari ancaman binatang tadi yaitu menjaga kebersihan komputer agar binatang-binatang seperti tikus dan lain-lain tidak masuk ke komputer kita. Terus menghalangi jalan masuk ke dalam dengan kasa, maksudnya itu jalan masuk ke dalam komputer agar serangga-serangga kecil tidak masuk ke dalam komputer. Lalu ada menjauhkan peliharaan dari komputer. Ya itu seperti kucing dan anjing, jika masuk ke ruangan kita dan dekat dengan komputer kita, maka resiko bulu-bulunya masuk ke komputer itu tinggi. Jadi jauhkan peliharaan dari komputer, kalau bisa jangan biarkan peliharaan kita masuk ke dalam ruangan kita. Lalu kemudian ada lingkungan dan pemakaian. Faktor dari lingkungan dan pemakaian sendiri seperti suhu, listrik, dan kebersihan. Suhu itu bisa suhu ruangan, bisa suhu komputer itu sendiri. Karena jika suhu ruangan kita panas, otomatis komputer kita juga ikut panas. Dan airflow kita di dalam komputer itu buruk, karena yang harusnya suhu dari luar itu untuk mendinginkan device yang ada di dalam, tapi karena suhu ruangan kita panas, maka udara yang digunakan untuk mendinginkan komputer kita itu juga ikut panas. Dan suhu komputer itu bisa panas juga jika pemakaian kita tidak wajar. Jika kita terlalu memakai PC kita dengan terlalu over atau memaksa kinerja PC kita, itu bisa berakibat suhu yang tinggi. Nah, karena suhu yang tinggi, CPU
otomatis kinerjanya akan menurun, maupun GPU juga. Terus ada listrik. Listrik yang tidak baik bisa mempengaruhi kinerja komputer, karena apabila listrik yang menjadi pasokannya itu wattnya atau voltasenya itu tidak baik atau tidak sesuai dengan PC kita, maka itu akan sangat berbahaya bagi PC kita. Terus ada kebersihan ruangan itu sangat penting untuk menjaga komputer kita agar debu-debu tidak masuk ke dalam PC. Penanggulangannya memakai komputer secara wajar dan tidak mendorong PC kita itu sampai batas, dan rutin memaintain komputer, bisa dengan membersihkannya, mengganti thermal paste ya, dan membersihkan ruangan dekat komputer. Gunakan hardware yang sesuai. Jadi hardware yang sesuai itu bermacam-macam, mulai dengan sesuaikan prosesor dan GPU agar nggak bottleneck. Terus gunakan PSU yang sesuai dengan hardware yang telah kita pasang, dan gunakan hardware yang sesuai kebutuhan kita. Jadi kita tidak memaksakan kinerja hardware tadi apabila kebutuhan kita itu banyak dan keras. Lalu ada mengamankan sistem operasi. Tindakan yang dapat dikerjakan agar sistem operasi kita aman yaitu install antivirus, karena mungkin ada malware atau ada virus yang menjangkit PC kita, sehingga kita harus menginstal antivirus agar malware atau virus tersebut dapat ditangani atau dibersihkan. Lalu kemudian membackup data. Backup data ini sangat penting agar data kita tetap aman, sehingga apabila PC kita itu terkena malware atau terkena virus, sehingga data-data kita tidak bisa dibuka lagi ataupun data-data kita hilang, kita masih ada data cadangan sehingga bisa dikembalikan lagi dan kita masih punya datanya. Terus waspada dalam bertindak. Ini kita jangan sembarang mendownload file ataupun masuk ke website yang tidak jelas, karena itu bisa menjadi penyebab malware atau virus masuk ke dalam PC kita. Terus hal tersebut juga dapat menyebabkan PC kita itu udah dicuri datanya ataupun rusak datanya, karena tadi malware tadi didownload oleh kita sendiri dan diinstal oleh kita sendiri. Rencana pengamanan dari risiko bencana alam. Tindakan yang dapat kita lakukan agar PC kita aman dari bencana alam ataupun ya setidaknya kita berjaga-jaga dan bencana alam, yaitu penempatan PC atau device-nya. Penempatan PC ini bisa sedikit membantu apabila disesuaikan dengan bencana alam yang sering terjadi ataupun yang rawan terjadi di daerah kita. Contohnya jika daerah kita rawan banjir, maka PC diletakkan di tempat yang tinggi, contohnya ya di atas meja, agar saat banjir PC kita tidak terkena air secara langsung. Terus kalau seumpama daerah kita rawan gempa, maka PC kita bisa ditaruh di bawah meja, sehingga apabila rumahnya roboh, itu PC-nya paling tidak masih bisa tertahan oleh meja sehingga tidak terkena langsung. Seumpama PC-nya rusak, paling tidak masih ada beberapa komponen yang masih bisa diselamatkan, terutama harddisk atau SSD yang mengandung data kita. Lalu kemudian ada backup data. Nah, ini sekali lagi backup data itu penting karena kita tidak tahu kedepannya apa yang akan terjadi dengan data-data kita. Jadi apabila data kita di backup, maka kita aman, masih ada datanya. Lalu kemudian simpan kartu garansi.
Mungkin ini sering diremehkan oleh banyak orang karena mungkin mereka merasa tidak perlu kartu garasi. Padahal ini penting karena beberapa vendor itu menawarkan garansi kerusakan bagi device-device-nya. Walaupun itu bukan karena sistemnya, bukan karena kesalahan teknisnya. Contohnya Lenovo Legion, laptop Lenovo Legion itu kita dapat kartu garansi itu apabila PC-nya rusak, walaupun itu karena ulah kita sendiri, itu masih bisa diperbaiki secara gratis karena kita dapat garansi. Jadi ini sangat membantu apabila terkena bencana alam terus PC kita rusak ataupun kita rusak, device kita rusak, kita masih bisa membawanya ke service center dengan kartu garansi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.